wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Kurnia Anggraini. Saya berasal dari TK Khalifah Depok, Kecamatan Limo. Adapun hari ini saya ingin mengemukakan mengenai best practice saya, yaitu yang berjudul Guru Profesional untuk Generasi Milenial. Latar belakang pengambilan judul tersebut adalah yang pertama, guru saat ini menghadapi tantangan yang sudah sangat beratnya. Yang kedua, dalam bidang perkembangan di sekolah kami sendiri pada awalnya mengalami kesulitan di bidang kognitif, yaitu lebih kepada berhitung. Yang ketiga, anak kurang konsentrasi, lebih suka bermain. Yang keempat, permainan yang lebih disukai anak-anak adalah permainan yang berbasis komputer. Rumusan masalah dari best practice saya adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan guru dalam menghadapi teknologi abad 21 ini. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi. Yang ketiga, anak lebih cenderung senang menggunakan game. Yang keempat, kemampuan kognitif yang perlu ditingkatkan. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan teknologi abad 21 ini. Yang kedua, meningkatkan 6 aspek bidang pengembangan, yaitu 6 fisik motorik, sosem, kognitif, bahasa, dan juga seni. Dalam hal ini, penulis ingin mengedepankan pada bidang pengembangan kognitif. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberikan alternatif cara bermain kepada anak yang menyenangkan. Guru profesional sebagai agen perubahan. Yang pertama, apa strategi yang perlu kita terapkan? Yaitu menyamakan persepsi dan menyampaikan apa yang hendak diperbaiki itu kepada yayasan. 1. One teacher, one laptop. 2. Adanya lab komputer. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, strategi yang kita lakukan adalah peningkatan kemampuan guru, adanya pembinaan rutin dan juga supervisi. Yang ketiga, supervisi dan evaluasi perkembangan hasil perkembangan anak terutama pada aspek perkembangan kognitif. Metode yang digunakan adalah yang pertama, multimedia. Multimedia menyangkut gambar, teks, dan juga suara dan video. Kemudian permainan atau game edukasi. Yang ketiga, tema pembelajaran. Tema pembelajaran dibuat sedemikian mungkin yang dekat dengan anak. Jadi, permainan yang digunakan untuk anak itu disesuaikan dengan tema pembelajaran kita. Berikutnya, kompetensi dasar dalam pengembangan kognitif. Dalam pengembangan kognitif ini, itu berdasarkan kepada berpikir simbolik, berpikir egosentrik, dan berpikir intuitif. Adapun pengaruh game edukasi itu terhadap perkembangan kognitif anak apa? Yaitu dapat meningkatkan kecerdasan anak. Edukasi ini dapat juga sebagai salah satu alternatif dalam bermain anak, asal bermainnya itu tetap dikontrol, yaitu paling tidak kurang dari 3 jam per hari. Faktor pendukung dalam best practice ini. Best practice ini yaitu guru profesional untuk generasi milenial. Pasti faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya yang pertama adalah komitmen guru sebagai seorang pendidik. Bagi seorang guru, mendidik anak adalah tugas dan amanah. Ini yang tetap kita jaga, dan saya mengajak kepada guru-guru semua untuk tetap pada komitmen tersebut. Yang kedua, guru memiliki ekspektasi atau harapan yang sama terhadap anak didik. Jadi harapan terhadap anak didik ini disamakan dengan visi dan misi yang ada di sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Ini sangat mendukung, ini adalah faktor pendukung. Teknologi yang disiapkan di sekolah dan juga teknologi yang sekarang sudah ada. Kemudian yang keempat, jadwal sesuai dengan program pembinaan. Diadakannya program pembinaan kepada guru-guru, yaitu guru-guru melakukan simulasi per minggunya dengan jadwal yang sudah ditentukan dan sudah dijadwalkan, dan masing-masing mendalami apa sih itu sentra secara baik, kemudian apa sih teknologi itu apabila diaplikasikan ke dalam sentra, dan juga bagaimana cara membuat
game, aplikasi itu dan disesuaikan dengan temanya. Yang kelima yaitu support yayasan terhadap peningkatan fasilitas. Alhamdulillah, yayasan mendukung dan support dengan peningkatan fasilitas lab komputer dan juga one teacher, one laptop. Namun, ada juga faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama, budaya atau nilai yang tidak tepat. Jadi, beberapa orang tua merasa games itu tidak tepat untuk budaya Indonesia. Ada beberapa juga yang mengatakan bermain HP itu tidak baik atau bermain gadget itu tidak baik. Itu yang sebenarnya kita olah sehingga game itu menjadi sesuatu yang memang tidak merusak otak anak, tapi merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi anak tapi juga bermanfaat. Yang kedua yaitu birokratis atau kurang meratanya pemerintah mengadakan program profesional untuk guru. Nah, itu yang ingin saya angkat karena saya merasakan sendiri bahwasanya dengan program profesional guru tersebut, guru akan benar-benar menemukan feel yang untuk mendidik anak yang baik itu seperti apa. Itu yang belum bisa dirasakan oleh semua guru, seluruh guru di Indonesia ini. Karena dengan mengikuti program tersebut harus melalui tahapan-tahapan yang memang nantinya apabila sudah lolos baru bisa mengikuti. Yang keempat yaitu teknis disebabkan kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam bidang teknologi ini. Nah, itu yang sekarang saya ingin memberikan kepada guru-guru itu pengetahuan yang lebih dan training mulai dari saya sendiri, kemudian saya ikutkan juga di luar sehingga guru juga terbuka pemikirannya dan juga ingin semakin meningkatkan kemampuannya. Rekomendasi dari best practice ini adalah yang pertama, dengan memanfaatkan teknologi mengikuti perkembangan abad 21 agar guru dapat mencetak generasi-generasi milenial. Yang kedua, memberikan pembinaan kepada guru sehingga guru menjadi guru yang profesional, melakukan pembimbingan melalui pembuatan aplikasi belajar mengajar yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Demikian rekomendasi yang bisa saya sampaikan, saya berikan dalam best practice ini. Untuk lebih mendalami best practice ini, silakan menonton video berikut ini. Tambah 2 sama dengan masih salah. Ayo coba lagi. Benar. 6 tambah 6 sama dengan. Demikian best practice saya telah saya paparkan untuk kemajuan sekolah saya dan juga saya berharap dapat bermanfaat juga untuk kemajuan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.